Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum doa, ayo ketua kelas tolong pimpin doanya supaya kita berdoa dulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita absen dulu ya. Sekarang Ibu absen untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada yang tidak hadir, berapa orang? Satu. Mengapa? Nafid. Oh iya, hanya satu yang tidak hadir, yaitu satu orang, namanya Noval. Anak sakit ya. Yang lain? Ada. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, alhamdulillah berarti kita mulai untuk belajar. Pada saat itu yaitu corak kehidupan dan hasil budaya zaman prasejarah. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran hari ini, corak kehidupan dan hasil budaya zaman prasejarah, kita sudah belajar tentang kehidupan apa? Zaman pembentukan bumi. Ya, jadi sebelum masuknya zaman batu, kita sudah mempelajari tentang kehidupan atau zaman pembentukan bumi. Ada berapa zaman pembentukan bumi? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Ya, ada 4. Sebutkan. Zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neolitik. Iya, berarti ada zaman sebelum adanya zaman batu, ada zaman pembentukan bumi. Ada 4 zaman, yaitu zaman Arkaikum, Zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman iya, Neolitik. bagus. Berarti masih ingat dengan pelajaran yang telah kita lalu. Sekarang kita memasuki dengan zaman kehidupan dan hasil budaya zaman prasejarah. Alhamdulillah kita hidup sekarang tidak hidup pada zaman batu lagi. Yang mana kehidupan pada zaman batu itu kehidupan yang sangat sederhana.
Jadi kita alhamdulillah sekarang kehidupan kita sudah menginjak zaman modern. Dengan menginjak zaman modern maka kita gunakanlah untuk belajar, untuk menuntut ilmu dan menggali pengetahuan. Jangan lagi kita belajar sebelah. Alhamdulillah kita sekarang sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam, tidak lagi terbuat dari batu, tapi masih ada kita menggunakan alat yang terbuat dari batu. Sekarang yang mana kita akan membahas tujuan pelajaran kita hari ini akan membahas tentang untuk menganalisis kehidupan dan hasil budaya zaman pra-aksara. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai pertama untuk menganalisis corak kehidupan dan hasil-hasil budaya zaman pra-aksara. Yang kedua, kita harus mengidentifikasikan hasil-hasil budaya zaman pra-aksara. Itu ya. Sekarang kita akan menayangkan video dulu. Masa Praksara Indonesia. Sekarang kita sama-sama untuk mengamati video dalam materi pembelajaran corak kehidupan dan zaman pra-aksara. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, 2. Masa bercocok tanam, 3. Masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini diperkirakan ada ketika manusia purba muncul pertama kali sampai dengan 12.000 tahun yang lalu. Ciri sosial ekonomi pada masa ini yaitu food gathering. Aktivitas manusia pada masa itu sangatlah sederhana. Mereka tinggal mengambil segala sesuatu yang ada di alam dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, sehingga dinamakan food gathering. Yang kedua yaitu nomaden, berpindah-pindah tempat. Pada masa ini manusia belum memiliki tempat tinggal yang permanen, karena mereka tinggalnya berpindah-pindah tempat. Mereka tinggal di dataran-dataran rendah yang dekat dengan sumber mata air. Hasil kebudayaan pada masa ini yaitu kapak peribas, kapak genggam, dan kapak penetap. Kepercayaan pada masa ini adalah pemujaan roh nenek moyang. Masa yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Masa ini diperkirakan ada sekitar 10.000 tahun yang lalu sampai 1.500 sebelum Masehi. Ciri sosial ekonomi pada masa ini yaitu 1. Food produksi. Ketika kebutuhan manusia sudah disediakan oleh alam, maka manusia tinggal mengambilnya secara langsung. Tetapi ketika kebutuhan manusia semakin meningkat dan alam tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia, maka manusia harus memikirkan sesuatu bagaimana cara menghasilkan makanan, sehingga yang dinamakan food production. Ciri yang kedua yaitu shifting cultivation, yaitu ladang berpindah. Ciri yang ketiga, tempat tinggal menetap. Ciri yang keempat, barter, tukar menukar menggunakan barang tanpa menggunakan uang. Dan ciri yang kelima adalah gotong royong. Hasil kebudayaan pada masa ini yaitu ada kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, perhiasan. Kepercayaan pada masa ini yaitu ada animisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Dan kepercayaan yang kedua adalah dinamisme, yaitu paham kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib yang terdapat pada benda tersebut. Masa yang terakhir adalah masa perundagian.
sosial ekonomi pada masa ini yaitu barter, tukar menukar menggunakan barang tanpa menggunakan uang. Dan yang kedua adalah perdagangan. Hasil kebudayaan pada masa ini yaitu ada nekara, kapak corong, perhiasan logam, bejana, dan arca perunggu. Kepercayaan pada masa ini yaitu pemujaan roh nenek moyang. Nah, sekarang Ibu memberikan tugas kepada kalian. Nomor 1, sebutkan ciri sosial ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nomor 2, sebutkan hasil kebudayaan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Sudah. Sekarang kita sama-sama sudah mengamati video yang ditayangkan tadi, yaitu tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya zaman praaksara. Ya? Tadi sudah dijelaskan cara kehidupan zaman praaksara yang pertama kali masa bercocok tanam. Ya? Zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Pada saat zaman berburu dan mengumpulkan makan itu disebut dengan adanya zaman nomaden. Apa yang dikatakan dengan zaman nomaden? Coba yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Ada yang tahu apa yang dikatakan dengan zaman nomaden? Apa yang disebut dengan nomaden? Iya, ini ada yang bisa. Apa yang dikatakan dengan nomaden? Nomaden artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Iya, nomaden itu merupakan suatu apa tuh? Berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mengapa? Hidupnya bergantung dengan alam. Ada lagi. Pada zaman Neolitikum itu masa bercocok tanam. Itu dikenal dengan adanya hasil budaya. Terdiri dari berapa hasil budaya zaman Neolitikum? Coba kelompok ini. Ada berapa hasil budaya zaman Neolitikum? Ada berapa hasil budaya zaman Neolitikum? Siapa yang bisa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ya, yaitu kapak persegi, kapak lonjong. Lanjut. Apa lagi? Tembikar dan pakaian. Nah, sekarang Ibu ulas sepintas ya. Corak kehidupan dan hasil budaya zaman praaksara. Mana corak kehidupan manusia pada masa praaksara itu mulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, itu mereka lakukan pada zaman zaman berburu dan mengumpulkan makanan itu disebut dengan zaman nomaden, yaitu zaman berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mengapa? Mereka hidup bergantung dengan alam. Alat yang mereka gunakan itu terbuat dari batu, ya, batu kali, batu lempung, itu yang mereka lakukan, dan tanduk dan tulang binatang. Itu yang mereka lakukan pada saat kehidupan pada zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan, atau yang dikenal dengan zaman Paleolitik, zaman yang tertua. Ya. Dan sekarang kita
membahas zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, Megalitikum, dan zaman logam ini kita lakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis masalah ini kita lakukan dengan cara berdiskusi kelompok. Sekarang kita bagi kelompoknya berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4. Sekarang bentuklah kelompoknya masing-masing. Yang kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, keempat Megalitikum, dan yang kelima adalah zaman logam. Ya. Sekarang tugas kamu apa? Mengerjakan, ya, apa peradaban, corak kehidupan, dan hasil budaya pada zaman praaksara. Ya. Sekarang kamu buat materi, kamu buat rangkuman materi, kerjakan di buku catatan. Setelah itu kamu presentasikan ke depan. Ya. Berapa menit sanggup kamu melakukan ini? Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa? Bisa ya? Ibu kasih waktu 10 menit, kamu buat ringkasan materi. Setelah itu kamu presentasikan ke depan. Bisa? Nah, jadi mulai dari sekarang kamu mulai berdiskusi untuk melakukan dan membuat suatu materi. Sekarang silakan. Belang. Zaman ya, mulai dari zaman cara kehidupan. Ada cara kehidupan. Sebelah sini bisa. Nah, salah. Ya. Silakan untuk bekerja. Terima kasih.
Pak dulu catatnya. Sudah. Buka ini. Kehidupan, corak kehidupan zaman Paleolitikum. Ciri-ciri Sama baik. Apa itu buat banyak dikit. Enak. Iya. Materi cara kehidupan zaman Paleolitikum. Apa? Materi cara kehidupan zaman Kuliahnya sih kata Paleolitikum sama. Bedanya apa? Sudah. Mobil itu cara kehidupan. Cari-cari sana. Mau lihat kalau mau. Nah, kalau kemarin. Ini apa? Sudah. Ini. Nah, ini saja. Ya, jangan. Hasil budayanya, ada gunaannya sini, ambil sini. Hasil budaya dan penggunaan zaman Paleolitikum. Sabar, ya. Ini sudah. Cari hasil budaya zaman Megalithikum. Gunanya apa? Budaya zaman Megalithikum. Ada berapa hasil budayanya? 6. Kamu dapat di sini, kamu dapat di sini, kamu lupa ya? Kan tujuannya apa? 10 menit ya. Sudah dapat? Hasil budayanya. Mana itu kehidupannya cara kehidupan? Peradabannya, kamu cari peradabannya, ini cari hasilnya. Ringkasannya. Ini sama apa ya? Namanya
Sekali lagi. Dah? Nampak? Panggil deh. Masih berenang, nah penggunaannya ada apa? Oh, sebutkan. Nah, sudah. Peradakannya tadi sudah. Peradakannya sudah. Cara kehidupannya. Itu dia maksudnya sudah ya. Kasih budayanya. Kasih budayanya berapa ekor? Peradakannya dijelaskan. Ini bisa. Sudah ya? Sudah. Sudah ini sudah. Oh, ini sudah. Aman? Mesolitikum. Mesolitikum. Yang lain? Lah, waktu 5 menit, berapa menit lagi? Kan 10 menit kasih waktu kita ke sana tadi ya. kok saya sesuatu lagi masih budaya.
Sudah ya? Sudah, waktunya sudah 10 menit. Sudah selesai semua melakukan satu diskusinya sudah selesai, rangkuman materinya sudah selesai. Sekarang kita presentasikan ke depan. Ya, hasil yang kamu diskusikan kita presentasikan ke depan. Ya. Sekarang Bu acak ya. Tidak berdasarkan kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Ibu ajak yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya, yaitu kelompok 2, zaman Mesolitikum. Sekarang silahkan ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, ya, Bok. Mau siapa tanya? Bawa pena, bawa buku catatan kalau ada yang tanya. Yang lain kalau belum paham, kalau belum boleh menanyakan sama kelompok yang depan. Ya. Silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum adalah zaman Batu Tengah, adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Cara kehidupan zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tepat dan bercocok tanam secara sederhana. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum: Ambris, Saus, Rose, kebudayaan tulang sambung, kebudayaan Batson, kebudayaan Toala, kampak genggam, kampak pendek, batu, pipisan, seti, bila. Hasil budaya dan fungsi pada zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, manusia mulai mengembangkan alat-alat bantu yang lebih canggih dan spesifik dalam fungsinya. Mereka menghasilkan berbagai jenis alat seperti pisau, sumpit, panah, dan mata panah yang terbuat dari batu, tulang, atau tanduk hewan. Sekian presentasi dari kami. Apabila apakah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kelompok 1 mau bertanya. Berdiri ya. Peradaban corak kehidupan Mesozoikum. Jelaskan peradaban corak kehidupan Mesozoikum. Corak kehidupan Mesozoikum.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan peradaban corak kehidupan Mesolitikum. Zaman batu tengah Mesolitikum. Di masa ini manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya Geoken modifier sampah sisa-sisa makanan seperti kulit kerang dan juga abri, saus, rose, cerukan atau buah yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah berhasil melakukan prestasi depan, yaitu zaman Mesolitikum. Mana zaman Mesolitikum itu masuk kehidupannya masih bersifat berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dia sudah mempunyai tempat tinggal, yaitu di tepi pantai dan di gua-gua. Kenapa dia memilih tempat tinggal di tepi pantai? Karena tepi pantai itu merupakan tempat mata pencaharian. Dan di gua mengapa? Karena kalau mereka memilih tempat tinggal di gua itu menghindari dari binatang buas dan terik matahari maupun hujan, dan menghindari dari binatang-binatang buas. Ya, itu dari zaman Mesolitikum. Yang mana hasil budayanya tadi ada berapa hasil budaya zaman Mesolitikum? Adanya kapak, genggam, kapal lonjong, adanya cobean ya untuk mengiling, alat yang terbuat dari dapur yaitu cobek, gunanya untuk mengiling bumbu dan gunakannya untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari zaman Mesolitikum. Yang kedua, yang ke depan untuk mempresentasikan peradaban, corak kehidupan dan hasil budaya zaman Megalitikum. Kelompok 4. Kelompok 4 yang maju yaitu zaman Megalitikum. Silakan kelompok 4 untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 4. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil ringkasan dari zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia dapat membuat dan meninggalkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu. Cara kehidupan zaman Megalitikum. Masyarakat zaman Megalitikum mempunyai tempat tinggal tetap dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam, beternak, menjadi nelayan, dan membuat alat-alat gerabah. Sistem kepercayaan di zaman Megalitikum. Masyarakat di zaman ini dipercaya bahwa di sekitar mereka terdapat roh atau makhluk halus yang melindungi mereka. Hasil budaya Megalitikum adalah menhir, dolmen, kubut peti batu, sarkofagus,
waruga, punden beruda, dan patung-patung. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan cara kehidupan pada zaman megalitikum. Cara kehidupan zaman megalitikum mempunyai tempat tinggal tetap dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam, beternak, menjadi nelayan, dan membuat alat-alat dari gerabah. Ada yang ditanyakan lagi? Coba yang lain. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Terima kasih untuk kelompok 4 yang telah mempresentasikan, yaitu kehidupan zaman megalitik. Nah, sekarang apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Apa? Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Apa? Tentang kehidupan zaman praksara. Tentang kehidupan zaman pra-aksara. Selain itu, apa lagi? Apa yang kamu dapatkan selain kehidupan cara kehidupan zaman pra-aksara, yaitu apa lagi? Generasi budaya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Itu yang telah kita dapatkan dari materi hari ini, corak kehidupan dan hasil budaya zaman pra-aksara. Ya. Untuk materi minggu depan, untuk pelajaran hari ini Ibu tutup ya, karena waktunya sudah selesai. Maka ada tugas yang kamu harus lakukan untuk pertemuan minggu depan, ya, yaitu kehidupan zaman Hindu-Buddha atau teori masuknya ajaran agama Hindu-Buddha, ya. Itu pelajaran untuk minggu depan. Kamu buat tugas berbentuk resume. Ya, jadi minggu depan itu kamu kumpul, itu merupakan tugas. Ya, bisa? Nah, mungkin ini Ibu tutup pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah melakukan diskusi kelompok ya. Semuanya sudah selesai. Sedangkan sudah melakukan presentasi ke depan. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya,
sekarang kita untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari, corak kehidupan zaman praaksara. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana terjadi pada zaman batu tua atau Paleolitikum. 2. Masa manusia purba Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana hidup secara berpindah-pindah atau nomade mengikuti gerak hewan buruan dan sumber air. Ya, terima kasih. Apa siapa lagi yang bisa menyimpulkan tentang materi corak kehidupan dan khas budaya? Ya, ya, silakan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut terjadi pada zaman Batu Tengah Mesolitikum. Diperkirakan berlangsung antara 10 tahun sampai 2,500 tahun lalu kala Holosen. Manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum sudah mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kering. Ya, terima kasih. Itulah kesimpulan dari materi yang kamu dapatkan, ya, cara kehidupan dan hasil-hasil budaya zaman praaksara. Yang mana zaman praaksara ini? Yang pertama, zaman yang kedua yaitu zaman Paleolitikum. Cara kehidupan zaman Paleolitikum ini hidupnya bersifat nomaden dan food gathering, ya. Yang berkatakan si nomaden yaitu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa dia berpindah-pindah tempat? Karena hidupnya bergantung dengan alam. Selain itu dia mencari makanan dengan cara meramu, ya, dan berburu. Jadi mereka untuk mendapatkan makanan dengan cara meramu dan cara berburu hewan tuh yang mereka dapatkan. Hasil budayanya zaman Paleolitikum ini, hasil budaya masih terbuat dari batu. Ada berapa hasil budaya? Ada 3. Yang pertama kapak genggam, plakes, dan tulang dan tanduk binatang. Itu digunakannya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Yang mana tulang dan tanduk binatang itu digunakannya untuk mencongkel tanah, menggali tanah, membuat tombak. Itu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kapak genggam itu digunakannya untuk memotong maupun untuk mengiris. Tuh. Yang kedua zaman Mesolitikum. Ya, zaman Mesolitikum itu sudah mengakhiri dengan adanya zaman nomaden karena mereka sudah mempunyai tempat tinggal, ya, tetap yaitu di pinggir pantai dan di gua. Yang ketiga zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum itu mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya, karena apa sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap? Karena mereka sudah menghasilkan makanan, ya, sudah mempunyai lahan pertanian. Itu zaman Neolitikum. Sudah juga hasil budayanya, dia sudah mengenal adanya pakaian, sudah mengenal kepercayaan, sudah mengenal tempat tinggal, ya, sudah mengenal adanya perhiasan. Itu zaman Neolitikum. Kalau zaman Megalitikum, zaman Megalitikum dia sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dia sudah mempunyai kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu dengan zaman logam. Tuh, itu corak kehidupan dan hasil budaya zaman praaksara. Ya, sudah ya. Sekarang ibu kasih post test, ya. Untuk post testnya kamu lihat di grup, ya, di Google yang ada di HP kamu masing-masing, ya. Soalnya sudah ibu kirimkan di grup, ya. Sekarang kamu kerjakan
Waktunya 5 menit. Ada bisa mukanya? Bisa. Ini sudah bisa mukanya. Bisa. Ada semua soalnya di grup ya? Yang sudah ibu kirim. Waktunya 5 menit. Nih ada satu yang sudah selesai. Dia sudah selesai satu, tapi masih ada yang salah satu dia ya. Yang kedua, Aldi sudah selesai. Alhamdulillah. Yang ketiga, Anita selesai, satu sudah selesai. Ini ada Anita jawabannya sudah benar. Selesai ya. Waktunya sudah 5 menit. Semuanya sudah selesai. Alhamdulillah dengan nilai yang memuaskan. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pelajaran kita hari ini? Apakah sudah memahami? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Apakah menyenangkan? Apakah sudah jelas dengan hasil budayanya? Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah jelas. Untuk minggu depan di sini kita pertemuan yang kedua ya. Untuk minggu depan ibu kasih tugas berbentuk resume. Ya, kamu kerjakan teori masuknya ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, teori masuknya ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Itu yang kamu buat ringkasan atau berbentuk resume. Ya. Jelas? Jelas. Karena waktu kita sudah habis, ya. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.